solihahnya. Solihahnya ya, bukan nambah jumlah istrinya, tapi kualitas kesalehan istrinya nambah. Ibu-ibu yang menjawab salam, mudah-mudahan suaminya semakin setia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni aslamtu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mohon izin berdiri. Hadirin jamaah Isra yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang saya hormati Akhil Aziz, Ketua DKM Masjid Al-Barakah. Ini sahabat saya semenjak dari awal saya pindah ke sini mengurus Masjid Al-Barakah. Menukaro Bapak Haji Mardi Wali Abdillah. Kemudian yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Raya tercinta Bapak Imam Sulaiman. Kemudian Ketua Korban Giri Bapak Anto beserta seluruh pengurus, khusus juga Pak Agus selaku pembawa acara, ibu-ibu yang alhamdulillah menyempatkan hadir dalam acara peringatan Isra Mi'raj hari ini, hari Ahad tanggal 28 April 2021 yang tadi disampaikan oleh Pak Eman sebenarnya sudah lewat. Ini sudah masuk bulan Sya'ban. Nanti malam kita melewati masa setengahnya dari bulan Sya'ban, sehingga insya Allah bagi yang menjalankan peringatan nisfu Sya'ban nanti ba'da maghrib akan diadakan malam nisfu Sya'ban. Nisfu ini artinya setengah. Kalau Sya'ban 30 hari, 15 hari lewat, maka 15 hari tersisa. Posisi kita di 15 hari lewat. Insya Allah dalam 15 hari ke depan kita akan melewati lagi sehingga tiba bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah, makanya para asatidz ulama menganjurkan ketika kita memasuki bulan Sya'ban, bulan Rajab Sya'ban, itu doa yang selalu dibaca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itu jangan dilewatkan doa itu. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, hidup kami, anak-anak kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Doa ini menguatkan kepahaman dan kesadaran diri kita bahwasanya hidup akan bisa dinikmati rasa bahagia
tapi di hati ayah ibu kita masih ada rasa kecewa, rasa sedih karena perlakuan kita, maka tidak ada berkah. Yang ada amarah Allah diikuti melalui amarahnya orang tua. Mungkin di dalam hati si ayah, engkau masuki puasa dengan berpuasa, engkau tadarus, engkau bersedekah, tapi seseorang yang paling harusnya engkau hormati, engkau kecewakan dan engkau belum urai rasa kecewa. Kecewa orang tua, maka datangi. Maka ada satu hadis tentang bagaimana cepatnya doa orang tua. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ithnani yu'ajjiluhum Allah fid dunya." Ada dua dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia. Tidak nunggu di akhirat, tidak nunggu berlama-lama. Ini agar kita hati-hati mawas diri. Orang tua itu keramat barokah, seolah pendelegasian dari amarah dan ridhonya Allah. Kalau Allah marah, lihat dulu bagaimana orang tua marah. Kalau orang tua tersenyum ridho, maka Allah pun tersenyum. Maka kata Nabi, "Isnani yu'ajjiluhum Allahu fid dunya." Ada dua dosa yang Allah yu'ajjiluhum. Allah segerakan balasannya di dunia. Apa? Pertama, dosa yang pertama yang Allah segerakan balasannya di dunia adalah zina. Zina ini dipercepat balasannya di dunia. Sebab zina ini dilakukan dua orang dengan proses bertahap yang merusak norma sosial. Tidak ada orang melakukan zina ujung-ujung ketemu langsung melakukan zina. Prosesnya bertahap. Dia berkhulwat, dia berpacaran, dia menyendiri berdua, dia saling merayu, dia saling membohongi, dia membuka aurat. Kalau lingkungan membiarkan permisi, maka lingkungan pun terkena dosa sosialnya. Kalau terjadi zina kemudian hamil di luar nikah, anak yang lahir punya beban sosial. Dia tidak boleh diserahkan hidupnya kepada laki-laki yang membuatnya. Dia tidak bisa mendapat waris, dia tidak bisa menjadi wali bagi adik kandungnya. Bayangkan efek sosial daripada dosa zina. Makanya Nabi mengatakan dua dosa yang Allah segerakan balasannya di dunia. Al-baghy zina. Masya Allah, generasi sekarang. Maka tadi saya sebenarnya maunya mengambil hikmah dari apa yang disampaikan Pak Iman, itu kaitannya dengan surat Ibrahim ayat 37. Itu benar sekali. Mendidik anak. Nanti kita coba bahas. Anak sekarang dalam hal teknologi lebih canggih daripada makanya orang tua dalam COVID ini bagi hikmah sebetulnya. Yang pertama, dengan COVID ini intensitas pertemuan kita dengan anak, dengan istri, alhamdulillah lebih banyak. Itu yang pertama. Tadinya ayah berangkat sebelum subuh, pulang saat anak tertidur. Sekarang hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu. Bagaimana anak kita akhlaknya, bagaimana sikap anak kita, bagaimana pembawaan anak kita sehari-hari. Kalau kemarin-kemarin kita seolah mencukupkan anak menjadi apa, menjadi siapa dengan gurunya. Udah serahkan ke guru, kita menunggu 1 tahun dia lulus atau tidak, dia sukses atau tidak, akhlaknya bagaimana. Jarang ada peran, mohon maaf, lagi ada. Jarang ada keikutsertaan ayah ibu mendidik anak. Kita tahunya beres aja di bagaimana guru mendidik. Sekarang hikmah yang kedua apa? Orang tua, utama ayah ibu, merasai bagaimana berat menjadi guru. Masya Allah, padahal anak sendiri lahir dari rahim istri, kita yang memberi
makan, kita yang merawat, kita yang membesarkan, kita yang membiayai. Tapi tidak setiap ucap kita didengar, tidak setiap nasihat kita mau diterima. Anak sekarang, kalau dulu kita panggil anak kita, zaman kita masih kecil, dipanggil sama ayah sama ibu, itu dia akan menjawab paling tidak baik, enggak ada. Sekarang mereka menjawab sambil pegang HP. Dia pegang HP, nah, dia nanti dulu taran-taran, nanti aja ya. Tidak ada anak yang sekarang ketika dipanggil jarang sekali dia berkata baik yang dalam ya. Sekarang saling memegang HP. Dia pulang sekolah masuk kamar bawa HP, privasinya sudah tidak bisa diganggu juga. Anak-anak sekarang banyak dibentuk pola pikirnya melalui satu alat yang ada di genggaman tangan. Apa saja bisa masuk ke dalam genggaman tangan ini. Yang di Amerika masuk, yang di Inggris masuk, yang di Saudi masuk. Kita nggak bisa memfilter. Orang tua kadang cari enak, tidak mau susah. Udah yang penting angkat memberikan HP, dia mau bagaimana silakan. Karakternya hilang, akhlaknya tumbuh jelek, kita merasa udah aman, yang penting tidak merepotkan. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang dirahmati Allah. Maka gambaran keadaan zaman sekarang seperti sudah disampaikan orang tua kita saat kita kecil, tapi kita nggak bisa percaya saat itu. Bapak-bapak dengar kemarin bagaimana anak meninggal kepala ayahnya sendiri. Masya Allah. Itu kalau kita dengar dulu cerita saat orang tua ceritakan nanti di akhir zaman akan ada begini-begini. Saya sering menceritakan almarhum bunda saya. Jadi nanti di akhir zaman akan ada kejadian-kejadian. Dia ceritakan nanti laki menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki, betul nggak? Minggu lalu saya melamar. Ini hari ini saya mau melamar. Yang mau melamar doakan mudah-mudahan diterima. Jadi walaupun udah begini-begini dua, saya mau melamar 2 orang cewek. Nanti jam 11 yang saya mau lamar namanya Neka. Ya. Apa nih? Silakan bapak-bapak yang berani mau melamar, mau ibunya sekarang. Ya. Insya Allah ibu-ibu sekarang sudah mengizinkan, yang penting masuk surga dari pintu yang mana? Apa? Nanti habis zuhur juga begitu. Jadi saya tadi minta waktu jam 11 melamar, habis zuhur melamar. Bangga asal ini mahasiswa Jepang mau silaturahmi, ada sekitar 25, memang rutin ya. Nah, ketika saya melamar di satu resto di Tangerang, Formaggio, yang nerima Masya Allah saya kaget. Biasanya kalau lamaran itu kan sakral, makanya ada sunnahnya baca hamdalah sama sholawat baru diucap intinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mewakili siapa? Datang untuk silaturahmi dan yang paling penting bertujuan untuk berkhidmat. Putri dari ini yang menerima. Ya Allah, udah jalannya. Jalan itu turun tangga, saya perhatikan. Udah melirik begini, celana ketat, ada iketan muslim lagi. Ketika dia bertanyanya bukan bagaimana sikap laki-laki, tapi ada goyang. Bapak nanti yang mau melamar siapa? Astagfirullah, saya udah pakai peci. Jadi sakralitasnya itu kurang. Ketika acara itu begitu, ini saya melihat kita cenderung sekarang
orang yang mengerti agama dan yang mau melakukan sesuatu yang sejatinya itu sunnah Nabi, diarahkan kepada kecenderungan model zaman. Misal kita tahu larangan makan minum berdiri, itu ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab tahrimi tashabbuhil rijal bin nisa wa tashabbuhun nisa bir rijal, bab keharaman laki-laki meniru perempuan, perempuan meniru laki-laki, atau menyerupai kaum kafir. Jadi kalau kita bicara kaum kafir aja sekarang langsung dianggap radikal. Kita ngomongin orang yang sebutannya predikatnya kafir dianggap radikal. Nanti saya ngobrol sama teman saya non muslim nakal, lagi ngopi tiba-tiba azan, saya pamit, saya sholat dulu ya, nanti saya dianggap radikal. Radikal sekali itu seenaknya. Kita tahu larangan makan minum berdiri, tapi kita dididik kepada bahwa zaman memang sudah waktunya kita makan minum berdiri. Maka banyak pesta-pesta diadakan begitu yang itu standing party. Kita lihat orang kok tidak ada gitu rasa, ya maka sudah seperti menjadi gaya. Bahkan minum berdiri, ketersediaan kursi tidak ada, hanya untuk keluarga, tamu fit. Nanti ada di gudang, digiring kepada bagaimana yang agamis itu menjadi asing, yang model milenial itu seperti saya absurd. Kalau ada disebut orang milenial, itu wujud konkretnya apa? Secara konkretnya itu apa? Dia bawa gadget yang canggih, laptop dengan pakaian yang ini, bekerja di kafe, dia bisa mengontrol bisnisnya di ruang rumah atau di mana. Konkretnya itu wallahu a'lam. Lantas orang yang di pedalaman, dia hidup sezaman saat milenial. Kalau dia datang ke Jakarta, apakah disebut milenial juga? Jadi milenial itu kita nggak tahu konkretnya apa. Itulah hal-hal yang sekarang terjadi. Anak memenggal kepala ayah, anak membunuh ayah, anak menggugat ibu kandung dan mengusirnya. Maaf, ada ayah menzinahi anak kandungnya. Makanya tadi Pak Imam benar menyampaikan, dan itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Golden age 0 sampai 6, 6 sampai 10. Peristiwa kurban itu bukan main menunjukkan itu. Lihat surat Ibrahim ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ini doa untuk ayah ibu agar keluarganya keluarga yang mandiri, agamis, berakhlak baik. Ini dibaca tiap habis sholat. Insya Allah jamaah kalian sudah hafal semuanya. Sudah hafal belum? Tetapi yang asli itu bisa hafal dari surat An-Naba. Insya Allah ayatnya juga. Amin ya rabbal alamin. Apa kata Ibrahim? Beliau naik satu bukit. Saat dia mengucapkan doa ini, Siti Hajar baru lahir, masih punya bayi. Ibrahim naik, dia gundah gulana, beban berat tak tertahankan. Kenapa Allah suruh tinggalin anak dan bayinya untuk berdakwah? Maka Nabi naik, kemudian apa yang diucap beliau? Rabbana inni askantu. Ya Tuhanku, inni askantu. Sesungguhnya aku meninggalkan, aku akan meninggalkan min dzurriyyati, sebagian daripada keturunanku. Yang aku tinggalkan yang paling memberatkan hatiku adalah istriku dan bayi. Jadi saat Ibrahim meninggalkan Siti Hajar, dia tidak menoleh ke istrinya lagi. Dia berangkat, dia tinggalkan, dia jalan, menunduk, menahan pecahnya tangis.
Siapa yang tidak berat? Istri baru lahir ditinggal oleh suami. Antara cinta kepada istri dan pilihan bagaimana ibadah amanah Allah. Di bapak-bapak kalau subuh, di mana meluk istri ibadah. Peluk istri itu ibadah. Masya Allah, peluk. Ibu-ibu kalau tidur dipelukkan. Jangan saling membelakangi. Memeluk istri itu ibadah. Peluk, buat rasa aman, rasa tenteram, keberadaan suaminya ada pada saat tidur. Tapi ketika kita sedang menikmati lelap tidurnya istri, ada panggilan azan. As-salatu khairun minan naum. Bersegera bangun. Itulah yang diajarkan Ibrahim. Cinta kepada istri, dia tetap pergi meninggalkan istri dalam keadaan baru lahir. Ketika sudah melangkah, Siti Hajar bertanya, wahai Ibrahim suamiku, kenapakah engkau tinggalkan aku? Engkau tahu aku baru beberapa hari melahirkan. Tidakkah engkau setia dan cinta kepadaku? Ibrahim tidak menjawab menoleh. Dia, Masya Allah, dia berat banget. Kalau dia menoleh, pecah tangisnya. Ibrahim menjawab, setelah ditanya terakhir oleh istrinya, siapakah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan? Satu jawaban Ibrahim, aku diperintahkan oleh Allah untuk meneruskan dakwah dan meninggalkan sebagian dari istriku. Siti Hajar yang tadinya mau menangis, yang tadinya muda, yang mau lemah, lantas dia memberi support kepada Ibrahim. Wahai suamiku, jika engkau diperintahkan oleh Allah, jalankanlah itu dengan penuh yakin. Kuat hati Ibrahim, tersemangati Ibrahim, ditinggalkanlah anak istrinya. Tapi ayat ini ada lanjutan. Biwadin, di mana Ibrahim ninggalin anak istri. Kalau di DPR enak, fasilitas ada. Insya Allah habis lebaran jalan pertama dari gerbang sampai ke boulevardnya nanti dicor. Amin ya robbal alamin. Jadi dari belakang gerbang sampai sini pertigaan, insya Allah dicor. Amin ya robbal alamin. CCTV-nya sudah belum? Insya Allah habis lebaran kita doa terus biar habis lebaran dicor. Ya pantau ya kan? Nah, maka masjid ini juga ingat, ini bukan masjid orang per orang, bukan masjid blok per blok. Ini masjid semua milik DPR. Kalau orang bersedekah jariah ini pahalanya lebih banyak, masjid ini terbuka untuk seluruh warga. Jangan mengklaim saya nyumbang sound system sekian, saya ini enak aja yang lain gak nyumbang mau ikut. Tujuan daripada kita bersedekah adalah supaya pahalanya banyak mengalir. Nah kalau jamaahnya cuma segini-segini aja, ya maaf, kadang saya sholat subuh waktu itu saya udah datang, baru ada yang mulai ngepel, saya sudah ya mudah-mudahan Ramadan besok tidak terulang. Saya datang yang sedang baca salawat cuma bocah dua. Ini yang naik kemana? Maka kalau kita sedekah jariah agar masjid ini baik, bagus jadinya. Tapi kalau cuma nilainya pada bangunan harus terbuka. Makanya Pak Iman waktu itu mau pasang pelan di sana Haji Nabi. Silakan supaya orang tahu di sini ada masjid. Kali-kali orang mampir lewat ke sini mau beli rumah sholat. Kali-kali yang tadinya mau ke masjid Al-Barakah, dia lihat wah ada masjid Al-Raya, dia masuk, pahalanya banyak. Alhamdulillah fasilitas sedikit-sedikit nambah. Ibrahim meninggalkan anak istrinya di mana? Di Wadi. Wadi satu lembah. Masya Allah, bayangkan kita hidup di satu tempat yang jauh dari penduduk, fasilitas kita tinggal di istri.
Ini Nabi Ibrahim ninggalin anak keturunannya jualin di satu lembah. Udah lembahnya apa? Ghairi zar'in. Nggak ada tanaman, nggak ada tumbuhan. Kalau sekarang di halaman orang ada banyak tanaman hias. Saya kalau lewat sama istri itu memang ke belakang. Dia lewat halaman orang sekarang ya, itu yang melihat tanamannya dulu. Tanamannya, ntar sambil diboncengin, yang itu tanamannya bagus-bagus, cari yuk. Insya Allah kalau ibu-ibu di sini Allah alam. Enggak ada tanaman, gersang di lembah. Kalau dikatakan lembah ini cerukan paling rendah, di sini bukit-bukit dan tidak ada tanaman. Ini inspirasi pertama kita mendidik anak. Ghairi zar'in. Apa itu? Jangan memanjakan anak dengan fasilitas yang membuat anak memahami kasih sayang. Kalau ayah menurut, membelikan, mewujudkan apa yang diminta, apa yang dituntut anak. Itu yang pertama. Kebersahajaan, kesederhanaan. Orang tua sekarang sering, nanti kalau kamu naik kelas 4, ayah bilang memberi. Nanti kalau kamu lulus, ayah berikan motor. Nanti kalau kamu lulus SMU, ayo kita jalan-jalan ke luar negeri. Itu seringkali, makanya lihat di sekitar kita saja. Kadang-kadang banyak anak yang baru kelas 5 SD, kelas 4 SD, itu bawa motor dengan kenal perahu-perahu, berboncengan 3 orang. Kenapa? Dia janji anaknya diberikan. Ibrahim mengajarkan ghairi zar'in. Didik anak kita dengan kesederhanaan. Orang-orang yang sukses itu bukan difasilitasi berlebih, tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, bapak-bapak, ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada TPA. Nabi Ibrahim mengajarkan dia sederhana, tapi di mana lembahnya? Inda baitikal muharram. Nih, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan. Jadi runtutannya, Nabi Ibrahim mau pergi ninggalin anak istri. Di mana ditaruhnya mereka? Di satu lembah yang tidak ada tumbuh-tumbuhan. Jangan berlebih dalam memfasilitasi anak. Jangan memanjakan anak. Tapi letaknya di mana? Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang dimuliakan, Ka'bah. Deketin keluarga kepada Baitullah. Apa iya kita tiap hari ke Ka'bah, tiap bulan umroh, setiap tahun haji, ngajak anak istri? Tidak mungkin. Lantas secara nilai, bangunan yang sama dengan inda baitikal muharram itu yang mana? Masjid, musola, majelis, pengajian. Yang pertama kesederhanaan, membangun kemandirian. Yang kedua agar anak-anak kita bergaulnya tidak salah, tidak pura-pura, tidak banyak nongkrong, tidak banyak ke mall. Ajak pembiasaan anak inda baitikal muharram, ajak ke majelis, ajak ke masjid, ajak ke TPA, ajak ke musola. Jadi bapak-bapak sekalian, kadang kita salah memahami kesalahan ayat. Yang namanya ayat solih, baik, kalau dia juga menyertakan anaknya ke masjid. Mau berangkat ke masjid, sholat subuh, anak masih tidur, didiamkan. Jangan, bangunkan anak. Ayo nak, bangun bersama ayah kita ke masjid. Ayo nak, bangun, sudah saatnya sholat. Engkau maukah masuk surga bersama ayah dan ibumu? Kalau engkau mau masuk lagi bersurga bersama ayah ibumu, ayo bersama ayah kita ke masjid. Jangan kita merasa soleh sebagai orang tua, berangkat ke masjid anak tidur, pulang pun ketika kita tiba di rumah dalam keadaan anak tidur. Tadi pendidikan kebiasaan justru
justru dimulai dari 0 sampai 6 dan 10 tahun. Biasakan kalau nanti dia sudah masuk daurul murahaqah, masa pubertas, sudah mulai kompleksitasnya. Anak mencari jati diri, timbul keraguan, ada yang lebih percaya diri, dia tidak merasa lagi butuh ayah, sosialisasinya berbeda. Tapi kalau kita tanamkan dari usia 0 sampai 10 tahun, masa pubertasnya itu dipengaruhi tadi. Ibrahim mengajarkan itu. Inda baitikal mukarram. Ajak ke masjid dan para pengurus, saya pesan, kalau ini mahal pertandingannya di Masjid Muhajirin di Permata itu banyak anak-anak dan memang ribut. Ada 1-2 orang yang kadang tidak tahan emosional dia. Dibengkak anak-anak, besok jangan ke masjid dari mana. Udah gak usah mengganggu orang khusus sholat, mengganggu bapak-bapak yang tengah jamaah. Itu ada yang begitu. Padahal itu salah. Tujuannya baik, tetapi caranya gak benar. Ada satu masjid saya pernah sholat di beberapa masjid, salah satunya di Aceh, di Masjid Agung Aceh. Jadi jamaah yang lebih tua posisinya di saf depan, sedangkan jamaah anak-anak itu paling belakang, tapi diambil oleh orang-orang tua. Jadi per 5 anak ada orang tua, 5 lagi ada. Jadi satu saf kalau ada 15 sampai 20 itu diambil orang tua. Di belakang juga begitu. Di Masjid Muhajirin bawah, masya Allah lebih. Itu jadi anak beneran mau buat Jumat, mau sholat 5 waktu. Padahal sudah ada ustaz yang disegani. Di sini kita butuh pembiasaan. Anak-anak sebelum dia mulai sholat diingatkan, dinasehati. Jadi para bapak sekalian, akhir zaman ini anak akan diribut model pendidikan karakter sifat oleh alat-alat, bukan oleh orang tua. Kalau orang tua lepas kendali, apa yang mendidik anak? Masya Allah, nanti saat kita sakaratul maut, mereka bukan mendoakan, bukan mentalkinkan, tetapi tidak peduli kepada kita yang tengah pegang-pegang sakaratul maut. Baru di situ Allah buka. Bagaimana dulu kita abai, kita berbangga dengan anak ganteng, anak cantik, anak seksi, ikut audisi jadi penyanyi, ikut jadi artis. Kita minder kalau anak ini sekolah di agama, di pesantren, maunya model-model anak sekarang. Nanti ada saat kita penyesalan dan na'udzubillah. Itu kalau Allah menyebutnya mah Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'a sakratul mauti bil haqqi dzalika kunta minhu tahid. Dan sungguh telah datang sakratul maut yang dahulu kamu menghindar darinya. Kita berbangga anak sukses dunianya nanti. Makanya tadi Ibrahim menjadi tuntunan kita. Inda baitikal mukarram, di sisi rumah. Ditinggal tapi dekat kepada masjid, dekat kepada mushola, dekat kepada majelis. Biasain anak bawa libur-libur dikit, maklum, kumpulin, nasihatin terus berulang. Itu malaikat yang tertawa dan yang ada di dalam masjid ini. Tapi ingat perlu keteladanan. Darurat sederhana, kemudian baik mukarram. Doa Nabi Ibrahim yang ketiga, Rabbana yuqimus shalah. Makanya korelasi antara Nabi Ibrahim, kakeknya Nabi Muhammad, itu terjawab dengan peristiwa Isra Mi'raj. Rabbana yuqimus shalah, ya Allah jadikanlah anak turunanku yuqimus shalah, termasuk orang yang menegakkan sholat. Sholat sama Nabi Ibrahim
Isa, zaman paling maju. Kaifiat itu beda dengan zaman Nabi Allah Muhammad. Tapi doanya dan kata-kata itu sudah dilakukan. Cuma kaifiatnya Allah sempurnakan melalui peristiwa Isra Mi'raj. Doa Ibrahim dijawab Allah. Tanggal 27 Rajab malam pada tahun 10 kemudian malaikat Jibril menjemput Nabi Muhammad, kemudian melakukan satu perjalanan atau Isra. Nah, kita harus paham nih, Isra ini mungkin kalau disebut oleh para asatidz itu fi'ilnya muta'addi, butuh objek, tapi nanti dia objeknya dihilangkan karena ada harf hujan. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Siapa yang bukan perjalanan, diperjalankan, bukan kehendak Nabi tapi kehendak Allah. Maha suci Allah yang asra memperjalankan bi'abdihi hambanya lailah malam hari tanggal 7 dan 27 Rajab tahun 10 kemudian. Dari mana perjalanan di dunianya? Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Berapa ribu kilometer? Ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa 1507,9 kilometer. 1507,9 kilometer. Kalau pesawat sekarang 747 ya, itu 1000 km per jam. Enggak salah ya, 1000 km bisa melalui per jam. Ada yang mengatakan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya 1300 km. Sebelum sampai di Baitul Maqdis, Nabi diajak mampir oleh malaikat Jibril ke Bukit Tursina, ke Madinah, ke Bethlehem. Bethlehem tempat Yesus lahir. Ini bahasa Arab sebenarnya ya, tapi diberanikan Bethlehem. Bethlehem itu Baitul Lahim, Idofah, Baitul Lahim, rumah dari Bethlehem. Mampir di situ. Setelah sampai di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa, baru Mi'raj Nabi naik Buraq dibimbing malaikat Jibril sampai ke langit pertama, langit ke-1. Nabi Muhammad bertemu Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua bertemu Nabi Isa dan Yahya, ketemu Nabi Harun, ketemu Nabi Musa. Dan di Baitul Ma'ruf sholat setiap hari dipimpin oleh Nabi 70.000 malaikat dan 240.000 para Nabi dan Rasul. Sholat, saking pentingnya sholat tadi, diajak Nabi. Kalau yang lain Jibril datang terima wahyu, kalau ini Nabi diajak dari Sidratul Muntaha, sholat yang tadinya 50 kali. Masya Allah, saya baru ngomong dari sholat, Bapak baru sadar mobil, manasik 10 menit sholat, baru sampai tinggal perjalanan 14 sholat. Kalau 50, ini dipotong menjadi 5 aja, kita sering tinggalin. Padahal Nabi Ibrahim doanya tadi yang ketiga, Rabbana yuqimus sholat, ya Allah jadikan anak keturunan termasuk orang yang menegakkan sholat. Kita berbangga menjadi muslim. KTP-nya tertulis Islam atau non-muslim. Islam itu bukan hal yang utama. Yang utama dari keislaman seseorang sholat. Tapi seringkali orang ninggalin sholat, dia merasa tidak termusik, dia merasa biasa, dia merasa tidak ada hal yang terbentuk dari keislamannya. Padahal kata Nabi, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama.
saya Islami, ini masjid yang atasnya bagus juga, tapi yang saya kenalkan dari sobat kami saya, nama saya di KTP, status agama saya, kalau tidak ada tiangnya akan roboh, akan roboh. Sebab seseorang mampu berdiri kalau dia punya kaki, seseorang mampu menopang kalau dia punya tiang. Kalau dia nggak sholat, dia menghancurkan keagamaannya sendiri. Maka biasanya kalau Isra Mi'raj itu identik dengan sholat. Kalau Maulid identik dengan azlam. Seberapa kali kita mengingati Isra Mi'raj, tapi seberapa sering juga kita meninggalkan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah. Habis ini minta ke Faman sholat fasoluhan sa'iru amal. Waman fasadat sholatuhu fasadat sa'iru amal. Sholat itu jaminan prioritas yang pertama kali dihitung di hari hisab nanti bagi seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholatnya benar, yang lainnya benar. Kalau sholatnya rusak, buruk, amalan-amalan lainnya itu dianggap buruk. Jadi jaga sholat kita, ajak anak-anak kita sholat. Kebanggaan kita ada pada sholat sebagai seorang mukmin. Alhamdulillahi bainana wa bainahum as-sholat. Perjanjian yang membedakan kita dengan mereka adalah sholat. Jadi poin ketiga Ibrahim. Yang keempat doa Nabi Ibrahim, waj'al afidatan minan nas. Islam itu landasannya agama sholat tadi. Berikutnya apa kata Nabi Ibrahim? Waj'al afidatan minan nas. Jadikan hati su'adun afidatan minan nas dari manusia sebagai manusia tahu cenderung kepada anak keturunan. Artinya orang yang mengikuti seseorang, orang yang meneladani orang, orang yang mengikuti pasti punya jiwa kepemimpinan, pasti punya jiwa keteladanan. Doa Nabi Ibrahim dicoba lagi. Berapa juta orang tiap 1 tahun ke Mekah Madinah haji? Berapa juta orang tiap bulan berumrah? Tahmi ilahi. Para manusia cenderung mengikuti anak keturunan. Ini pesannya kepada kita sebagai orang tua muslim. Didik agama, didik kesederhanaan, didik sholat, jangan sekali-sekali ninggalin. Jadikan anak-anak kita calon pemimpin. Bayangkan Pak, saat ini kita krisis pemimpin. Benar-benar orang pintar banyak, tapi dicemoohnya banyak. Orang pendidikan tinggi banyak, tapi ngakal-ngakalinnya juga banyak. Nabi Ibrahim gak menyebut presiden, gak menyebut menteri, gak menyebut gubernur, tapi apa namanya? Wajibkan afidatan minan nas. Jadikan hati sebagai manusia tauhid cenderung ikutin kepada keturunanku. Berarti seseorang yang jadi pemimpin, syarat pertamanya dia membangun dirinya menjadi baik dulu. Dia menjadi sumber keteladanan, dia menjadi sumber nilai sehingga orang-orang ikuti. Doa itu juga terjabat melalui sosok Nabi Muhammad. Kita insya Allah nih jangan mendidik anak model sekarang 10 tahun, 20 tahun bagaimana. Dulu HP itu kita gak bisa bayangkan. Kalau lagi kecil kita main-mainan motor, ini bolong disambung dengan apa itu benar jarak 2 meter 3 meter main telepon-teleponan. Halo. Ya Allah, sekarang tanpa kabel. Dulu orang punya pager, udah bangga pasang di sabuk sini. Naik mobil angkot ada pager, bukannya agak repot biar orang tahu
Masya Allah. Awal-awal muncul HP tidak disertai budaya penggunaan itu. Wah, ada HP dari mana pun masih jarang satu dua orang. Saya perhatikan. Wah, kalau ada HP di tengah orang berisik, dia malah tidak jauh. Masya Allah, sekarang kaki teknologi sekarang itu sebenarnya udah kalah zaman para nabi. Waktu bayangkan siapa yang bisa memindahkan singgasana ratu waktu itu yang dipindah singgasana nabi yang punya burung Nabi Sulaiman. Bayangkan sekarang orang pindahin sesuatu benda itu dua waktu. Zaman Nabi Sulaiman udah enggak, belum kedip mata udah ada di hadapan Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang orang merasa canggih, dulu udah lebih canggih sebenarnya, ya udah lebih canggih. Kapal buatan modern sekarang belum tentu sanggup menghadapi bahtera yang dialami Nabi Nuh. Wah, Nabi Nuh ada film 2012. Saya kira itu mengambil inspirasinya dari cerita Nabi Nuh. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, jangan kita, ini orang Islam kadang salah kata memahami ucapan-ucapan dunia itu penjara orang mukmin, sehingga udah gak perlu kaya, udah biarin aja. Masya Allah, kita udah punya pemimpin sekarang yang betul-betul punya keteladanan. Ada lagi ucapan begini, buat apa mobil, buat apa harta dan dibawa ke kubur. Betul. Siapa yang mau mati bawa mobil, daunnya lubangnya berapa lama? Siapa yang mati bawa rumah? Enggak. Memang betul. Tetapi lihat efek negatif dari ucapan ini dipegang orang mukmin. Orang Islam dimiskinkan. Ketergantungan ekonomi kita kepada IDB, kepada IMF, uang real, uang dinar tidak mendominasi perekonomian dan mata uang dunia. Kita kalah, ngutang dulu. Miskin itu seolah-olah nambah kesolehan. Enggak. Dalam agama suruh zakat, ya orang harus mampu. Bermanfaat untuk sesama muslim, dia harus mampu. Makanya Ibrahim berdoa, waj'al afidatan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat. Berikan rezeki kepada anak keturunanku minas thamarat, daripada buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur kepada Engkau. Berarti buah-buahan ini lambang dari rezeki yang harus dicari. Jangan malas. Didik anak punya pengetahuan jadi pemimpin, etos kerjanya harus dikuatkan. Ada beberapa tempat yang kadang saya singgah di pedalaman. Kalau lagi acara-acara beberapa tahun yang ber-PTN dirinya di tempat-tempat di gunung, saya kadang sholat. Jumat saya sholat, nanti habis sholat saya dengerin imam baca doanya. Masya Allah, mantap. Ustaz Joma kalah doanya, saya kalah, Pak Eman kalah. Doanya benar-benar, ya Allah, berikan rezeki kepada kakekku, berikan rezeki kepada nenek, berikan rezeki kepadaku, kepada istriku, kepada anakku, dan sebagainya. Detil. Itu biasa bukan dibaca sehari-hari dan sholat Jumat. Tapi lihat rumah-rumahnya, ya Allah, prihatin. Anak-anaknya sekolah SD selesai, miskin, prihatin. Yang salah apa? Doanya udah Masya Allah, mereka soleh. Yang salah, kata Allah kan, faidah kemudian sholat fantasiu fil ardh wabtaghu min fadlillah. Rezeki itu udah ditebar di bumi, udah dihafalkan Allah. Persoalannya bukan tidak ada rezekinya. Orang ini doanya panjang, malam begadang sampai jam 2, di sholat subuh tidur,
11 siang. Itu kebiasaan-kebiasaan yang membuat sekolah yang salah ngomong. Kau nggak diijabah? Bukan dari ijabah. Doa itu harus ada ikhtiar. Nabi Ibrahim alaihissalam warzuqhum minas samarat. Berikan rezeki daripada buah-buahan kepada anak keturunanku. Saudi Arabia subur dalam tanahnya. Subur tidak tanahnya? Enggak. Gersang. Bapak-bapak pernah ke Gunung Uhud? Namanya gunung, tapi tumpukan batu. Kalau kita ke Gunung Gede, Masya Allah, Pangrango, Bandung, hutan. Kita Gunung Ciremai, hutan. Kecuali ada gunung yang isinya mobil sama toko-toko. Gunung Sahari, ya. Itu kalian hutan. Masya Allah, misalnya Gunung Uhud itu cuma batu-batu ditambah kendaraan listrik, tapi buah-buahan antara Indonesia dengan Saudi lebih lengkap Saudi dan lebih murah. Muhammad yang masuk kombinasi sama. Nah kita beli pisang di sini berapa, beli apel berapa, di Saudi lebih murah. Semua ruang ada. Jadi baik, Ibrahim mengajarkan ikhtiar, mujahadah. Kemudian yang terakhir, syukur nikmat. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi kita melihat sejarah Isra Mi'raj itu kaitan dengan doa Nabi Ibrahim yang ada di surat Al-Ibrahim ayat 37. Ya, apalagi ini temanya untuk insan mandiri dan berakhlak karimah. Mandiri tadi berizizati, enggak ada tanam-tanaman. Jangan difasilitasi berlebih, anak menjadi manja, enggak mandiri. Hingga baitikal muharram, akhlak baik itu landasannya harus agama. Ya, harus agama, sholat, menjadi keteladanan, bersyukur. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semua di lingkungan DPR. Jadikan anak-anak kita adalah qurra a'yun. Ya, jadikan anak-anak kita permata hati kita karena soleh dan taatnya. Ajak sering-sering ke masjid. Jangan cuma ayahnya ke masjid masih tidur, mau bangunin gak tega, biarin nanti saatnya. Tadi kata anak, pembiasaan itu membekas. Kita mencetak itu sesuatu yang masih lembut. Kalau udah keras patah dia. Kalau dia udah jadi diri di usia pubertas, dia sudah dikasih nilai dari yang ditanamkan orang tua. Tapi kalau nilai menjadi praksis, dibiasakan, dipraktekkan, akan membentuk daripada saat dia masa puber sampai dewasa nanti. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita sekalian yang telah memberikan
dakwah sirron itu periode di mana Nabi melakukan dakwah dan syiar dengan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan orang yang didakwahi itu awal mula adalah orang-orang terdekat beliau, kerabat beliau, mama, bibinya. Konsolidasi orang-orang terdekat Nabi selesai, periode dakwah sirron. Kemudian Nabi diperintahkan oleh Allah dakwah jahron, dakwah secara terang-terangan, fasda bima tu'mar wa amrin 'anil musyrikin, disuruh oleh Allah. Periode yang kemudian ketika Nabi mengumumkan dakwah jahronnya, naik ke satu bukit, kemudian dikumpulkan manusia. Nabi katakan, isyhadu ayyuhan nas bi annallaha rabbukum wa anna muhammadan nabiyyukum. Persaksikan wahai para manusia bahwa Allah itu adalah Tuhanmu, Muhammad itu adalah nabimu. Maka yang pertama menjawab itu adalah Abu Lahab. Alihada jawabana ya Muhammad. Untuk ini kami kau kumpulkan wahai Muhammad, kau kumpulkan kami. Jelek banget kau ini. Maka turun surat Al-Lahab. Dia sambil muncul kepada Nabi, kabar siada Nabi Nabi Wadab, seterusnya. Ini kalau kita melihat sejarah Nabi dakwah sir dan Nabi dakwah jahron selama 22 tahun 2 bulan 23 hari mampu membentuk masyarakat madani dari yang namanya masyarakat jahiliyah, berzina, mabuk, membunuh, mengubur anak perempuan, membelah wanita hamil untuk taruhan judi demi mengetahui kelamin janin bayi ini perempuan apa laki. Yang dikatakan balhum adol, mereka ini lebih sesat daripada anak, daripada binatang. Itu periodenya itu. Tetapi bisa menjadi masyarakat madani dengan dua model, yaitu Ansor dan Muhajirin. Artinya sebenarnya kompleksitas kerusakan moral antara sekarang dengan zaman dulu itu lebih zaman dulu. Tetapi Nabi bisa membentuk. Kuncinya apa? Keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran. Orang tua itu model yang anak kesehariannya sulit untuk tidak melihat, sulit untuk tidak mendengar, sulit untuk menjauh. Artinya orang tua itu adalah apa kalau kita paradigma, representasi, tulisan gambar yang anak itu mau ke samping rumah melihat, mau ke depan rumah melihat, mau ke belakang rumah melihat, mau keluar tamu melihat. Dari referensi yang ada pada orang tua itu mampu mewarnai anak. Jadi kalau kita bertanya kiatnya apa mendidik anak, kita mendidik dulu kita diri sendiri. Sholat tepat waktu, ngaji, berpakaian, cara makan, bertutur kata kepada istri, kepada anak. Maka insya Allah model kebiasaan dan pengetatan tata cara yang kita yakin kita juga mau anak baik, maka kita baik dulu akan membentuk anak. Saya aja banyak kecolongan ya, tapi ada sebetulnya beberapa orang yang saya kenal, masya Allah, dia bahkan mu'alaf. Dia mu'alaf jihad, punya perusahaan banyak, punya anak gadis cantik. Anak gadis cantik Cina, dia bisa memberikan HP, mengizinkan untuk menggunakan HP itu dari jam 8 sampai
yang saya lakukan habis semua, sirna, bahkan saya ditarik anak saya ke neraka. Maka saya betul-betul batasi, cuma 1 jam dia belakang balik, jam 9. Yang kedua, saya nyuruh dia puasa Senin, Kamis dan Jumat, tapi saya memang sudah melakukannya. Saya menyuruh nanti dia nanti kepada suaminya jangan memilih orang yang harus kaya. Saya sudah menunjukkan apa yang saya perintahkan kepada anak. Jadi bayangkan bagaimana kita menyuruh anak sholat, kita bisa menonton TV. Kita dulu bertutur kata yang lembut, kita bentak istri, kita ngomelin istri. Kita nyuruh nutup aurat, tapi kita pakaiannya. Nah, jadi intinya adalah keteladanan. Kita mengucap sekeras apapun, kalau tidak ada keteladanan, maka tidak ada hormat anak kepada kita. Nah, yang kita abai, jadi kita di Ibrahim. Udah yang penting cari enaknya dah kepada anak apa. Kalau semua beliin apa. Supaya dia merasa disayang, jalan ke mall. Supaya dia merasa orang tua tahu rasanya perasaan anak, ayo bergaul, kasih uang, jalan, cari tahu. Itu yang kita lepas. Jadi keteladanan. Keteladanan ini dalam prakteknya, saya kira bapak-bapak yang tahu di rumah kondisinya bagaimana, sekolahnya gimana, memperlakukan istri bagaimana, karakter anaknya. Kuncinya adalah kita memberi contoh kepada anak-anak, representasi yang terbaik kepada anak-anak. Ya. Nah, kita gali-gali lagi apa sih keteladanan? Ya udah banyak banget. Cara akhlakul karimah. Kalau Nabi kan ada surah sejarah, ada surah gambaran beliau bersisir, mandinya gimana, berpakaiannya gimana, itu wujudnya. Ya, ini saja Pak. Terima kasih. Barangkali ada yang mau menambahkan? Selanjutnya barangkali yang lain? Ya. Terima kasih Ustaz. Selamat datang jamaah Masjid Al-Barokah Ustaz dan yang saya hormati. Semoga selalu sehat. Sebelum sampai acara puncak, yaitu nanti akan ada wisuda dengan pemutaran aktivitas teman-teman PPA. Izinkan kami selaku acara ingin memberikan kesimpulan yang tadi dilakukan oleh guru besar kita, yaitu yang pertama tentang keberkahan dalam melakukan ibadah, yaitu kuncinya adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan silaturahmi kita kepada kedua orang tua kita. Terus kedua, dosa yang dibalas di dunia dengan cepat yaitu berzina. Jadi sehingga segera hindarkan dengan cara yaitu mendekatkan diri kita ke masjid, jaga anak kita, jaga juga alam keluarga kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ajak keluarga dan anak untuk melakukan kegiatan ibadah sholat sejak usia ini, dan jadikanlah anak-anak hamba menjadi anak soleh dan menghafal Al-Quran. Isra-Mi'raj satu lagi tambahan adalah durhaka kepada orang tua. Isra-Mi'raj adalah identik dalam ibadah sholat, di mana Islam itu dijadikan hati untuk menjadi keturunan anak kita yang soleh sesuai dengan doa Nabi Ibrahim. Didik sholat, tanamkan rendah hati, dan untuk berakhlak dalam keluarga. Dan yang terakhir, sumber keteladanan